Oke, mohon teman-teman nanti tidak meng-end-kan recordnya ya. Oke, kita lanjut. Tadi rangkaian sekuensial sudah kita bahas materi kita. Kemudian ada dua materi, rangkaian kombinasi dan sekuensial. Salah satu sekuensial adalah flip-flop. Kemudian rangkaian kombinasional tadi yang dipengaruhi oleh masukan ya. Ada apa? Misalkan N atau R, kemudian keluarannya berdasarkan hanya sesuai dengan variasi masukannya. Nah, kemudian kita sampai di sini ada rangkaian logika sekuensial, bahwa kalau rangkaian sekuensial itu dipengaruhi oleh masukan. Selain masukan juga dipengaruhi oleh keluaran sebelumnya, nah, gitu. Sehingga keluaran pada rangkaian sekuensial itu dipengaruhi oleh keluaran pada sumber masukan, kemudian keluaran sebelumnya, dan dia berubah terhadap waktu, nah, gitu, berdasarkan fungsi waktu juga. Nah, kemudian bisa dikatakan bahwa rangkaian sekuensial itu adalah mampu menyimpan state biner, jadi mampu menyimpan state biner. Berarti flip-flop itu mampu menyimpan satu bit ya. Nah, bayangkan baru satu bit data. Nah, kemudian selama masih ada power dalam rangkaiannya. Nah, kemudian selain itu, rangkaian ini memiliki dua buah output yang punya keadaan yang beda. Jadi nanti bisa disimbolkan sebenarnya. Flip-flop itu sebenarnya kayak kotak itu aja simbolnya. Sini ada input, misalkan ada SR, misalnya gitu, SR flip-flop. Dan sini ada key. Nah, satunya ada key aksen ya, atau key bar. Nah, berarti ini memiliki keadaan output yang berbeda. Jadi outputnya nanti berbeda atau komplemennya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kebalikannya kalau sini ini 1 berarti sini 0. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu makna dari rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial sendiri terjadi dari dua, ada rangkaian logika sinkron dan rangkaian logika sekuensial asinkron. Nah, untuk rangkaian sekuensial asinkron ini sendiri, perilakunya tergantung masukan yang diterapkan, masih tergantung pada masukan yang bukan. Kemudian memori yang digunakan dalam rangkaian asinkron ini merupakan time delay ya. Jadi kayak mendelay itu menunda keluaran, sehingga jadi menjadi memori berarti kenangan. Berarti kamu belajar flip-flop, belajar kenangan ini, mulai mengenang. Buah rangkaian kombinasi ini untuk rangkaian sekuensial yang sinkron. Kalau rangkaian sekuensial asinkron, keadaannya hanya digunakan pada waktu diskrit. Berarti waktu diskrit itu ya dianggap waktu yang terpisah atau semacam clock. Nah, kemudian sinkronisasi ini dapat dicapai ganti waktu yang disebut sistem clock generator. Jadi tadi dari waktu delay, tapi kalau di sini di sinkron tadi diperoleh dari clock generatornya, atau biasa dikenal dengan clock sequential circuit. Nah, clock sequential circuit itu biasanya ada pengaturan nanti clocknya. Jadi tadi kalau kayak gini, input kayak gini, nah nanti ada yang di sini ada clocknya, ada yang clock. Nah, kayak gitu pengaturannya dari seperti ini, ada clocknya. Nah, rangkaian sekuensial waktu ini biasanya elemen memorinya kita kenal dengan flip-flop. Nah, itu ya. Nah, flip-flop tadi sudah saya sampaikan bahwa flip-flop ini mampu menyimpan 1 bit memori. Di flip-flop itu baru mampu menyimpan 1 bit memori. Nah, flip-flop ini akan menjadi dasar dari sebuah rangkaian
elektronik yang lebih kompak ya. Nah, kayak gitu. Jadi memori, jadi sistem penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian flip-flop ini memiliki dua keluaran. Nah, satu keluarannya semi permanen dan satunya komplement. Jadi keluarannya dua, satunya misalkan key. Nah, satunya adalah key aksen atau komplemennya gitu. Nah, kita masuk ke flip-flop. Flip-flop itu adalah sebuah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Jadi ini menjadi dasar ya. Kemarin kita bikin counter pas mau bikin itu running tag ya. Nah, counternya itu kita bikin dari JK flip-flop yang kita pasang, ada 2 buah JK flip-flop yang kita pasang secara serial gitu ya. Nah, maka jadi sebuah counter. Maka counter, register, nah register ini sudah terkait dengan macam-macam counter yang jadi sebuah memori ya. Rangkaian sekuen lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Jadi flip-flop ini menjadi sebuah komponen utama dalam rangkaian sekuensial. Nah, kemudian flip-flop ini adalah rangkaian yang punya fungsi sebagai pengingat atau memori. Artinya bahwa rangkaian flip-flop ini mampu menyimpan data berdasarkan atau sesuai dengan masukan yang diberikan. Dan memorinya itu bisa dikeluarkan masukan yang diberikan. Jadi seolah-olah dia sudah mampu memori atau bisa dikatakan data. Nah, kayak gitu. Data dalam bentuk 1 bit. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, teman-teman sekarang datanya bertera-tera, padahal kalau flip-flop itu baru satu bit. Nah, 1 bit itu berarti kalau nggak 0 ya. Atau kalau nggak 0 berarti ya 1. Nah, kayak gitu. Nama lain dari flip-flop itu adalah multivibrator bistabil. Nah, bistabil itu berarti dia memiliki 2 keadaan yang stabil. Nanti bisa kita lihat 2 keadaan yang stabil itu seperti apa. Oke teman-teman, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa pada rangkaian dasar flip-flop ini ada bisa dibuat dari 2 buah gerbang, yaitu gerbang AND dan gerbang NOR, nah, gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada berbagai jenis ada berbagai jenis flip-flop. Gerbang NAND dan NOR masih ingat ya, kalau NAND itu berarti yang ini. Nah, kalau NOR berarti yang ini ya. Nah, gitu. Masih ingat lah saya kira. Nah, ada RS flip-flop, reset set flip-flop, kemudian ada D flip-flop, D itu data ya, atau delay. Kemudian ada JK flip-flop. Nah, gitu. JK flip-flop itu nama. Nah, kurang lebih itu. Mungkin di referensi-referensi lain teman-teman bisa mendapatkan jenis flip-flop yang berbeda. Nah, kemarin yang kita gunakan untuk rangkaian itu kita sudah memanfaatkan rangkaiannya itu menggunakan JK flip-flop ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah RS flip-flop. Jadi RS flip-flop ini adalah set dan reset flip-flop. Dia bisa dibangun dari 2 buah gerbang NOR. Jadi seperti ini pembangunannya. Nah, gerbang NOR ini bisa kita tahu bahwa gerbang NOR ini punya Nah, selain gerbang NOR kita juga bisa NAND. Nah, selain gerbang NOR juga bisa dibangun dari gerbang NAND. Mungkin kita bahas salah satu saja untuk pembahasannya. Misalkan ini adalah gerbang NAND, maka kita tahu sendiri bahwa gerbang NAND itu punya ini keluaran A, B misalkan. Kalau 00 maka dia misalkan katakanlah ini X kayak gitu. Gerbang NAND itu kalau 0 sama 0 maka dia jadinya 1. Kalau 0 1 dia jadinya juga 1. Kalau 1 0 misalkan 2 input ya.
dia jadinya juga 1. Kalau 1, 1, dia jadinya juga 0. Nah, itu. Ini seperti gerbang N yang di-NOT-kan. Nah, dari tabel ini kemudian kita bisa melihat bahwa ketika rangkaian ini diberikan 00, nah gitu ya. Nah, maka otomatis sini akan menjadi, ini berarti juga 0 ya, masih 0 kondisi awalnya, maka akan menjadi 1, 1. Nah, kondisi 1, 1 ini merupakan apa? Kondisi yang ilegal, bisa dikatakan ilegal. Kenapa? Ini nggak sesuai aturan, nah kayak gitu. Karena aturannya tadi adalah harusnya dia memiliki luaran yang berbeda. Flip-flop itu punya luaran yang berbeda antara key, yang satunya adalah key aksen. Jadi dua ini harusnya memiliki keluaran yang berbeda. Padahal ini keluarannya sama, jadi dianggap ilegal. Nah, ketika satu keluaran, biasanya yang kita gunakan untuk mengacu hanya satu saja ya, key-nya saja misalkan. Nah, misalkan satunya ganti 0, S-nya jadi 0, kemudian R-nya 1, nah gitu. Nah, maka keluarannya menjadi 0. Ini dianggap, ketika 0 itu dianggap reset, gitu ya. Nah, kemudian ketika dibalik RS-nya 1, nya 0, dia menjadi 1. Nah, gitu. Ya, dia dalam keadaan set. Nah, kemudian ketika dia dalam keadaan 1, 1, nah dia keluarannya seperti keadaan sebelumnya. Nah, gitu. Nah, maka seperti keadaan sebelumnya itu dianggap menyimpan memori atau dalam keadaan penyimpanan memori. Kayak gitu. Secara umum prinsipnya itu bisa dicek dengan tabel kebenaran NaN kayak gini. Itu prinsip dari gerbang RS flip-flop gitu ya. Ada kondisi di mana dia ilegal, atau mungkin juga ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa dia dalam keadaan race atau dalam keadaan mungkin nggak terprediksi keluarannya, nah, kayak gitu. Nah, selain itu mungkin di dalam RS flip-flop, red dan set flip-flop ini akan ada dua kemungkinan output, yaitu keadaan key-nya 1, berarti key aksennya 0, kemudian keadaan set ya, keadaan reset itu berarti nanti key-nya 0, kemudian key aksennya 1, dan keadaan memori ini dikatakan sebagai keadaan output di mana outputnya itu sama dengan keadaan sebelumnya, nah, gitu. Atau dikatakan menyimpan memori karena keadaannya sama dengan keadaan sebelumnya. Kemudian keadaan ilegal ini ketika outputnya ini tidak diinginkan ya, karena harusnya kan beda antara key dan key 1, padahal dia memiliki output yang sama, maka dikatakan ilegal. Nah, kayak gitu. Itu untuk RS flip-flop, teman-teman. Nah, kemudian untuk memperbaiki kondisi itu dibangun ada yang RS tapi dikasih clock, nah, gitu ya, atau T ini dianggap sebagai clock. Nah, ketika T ini dikasih clock, nanti kerjanya kan tadi ini ya. Nah, ini kan SR flip-flop ditambah rangkaian yang ini depannya. Nah, ini nanti kerjanya ini berarti tergantung juga pada T. Jadi ketika T-nya ini logikanya 0, maka flip-flopnya nanti seolah-olah menyimpan kondisi sebelumnya atau menyimpan memori, nah kayak gitu. Baru ketika logikanya 1 gitu ya, logikanya 1, T-nya 1, clock-nya tadi 1, clock itu misalkan kayak gini ya, inputnya kayak gini. Nah, ketika 0 itu berarti dia nyimpen atau dia nggak bekerja atau bekerja seperti masukan sebelumnya atau sesuai dengan kondisi sebelumnya. Kemudian ketika 1 dia mulai bekerja sesuai dengan tadi SR flip-flop, nah kayak gitu. Secara prinsip kayak gitu.
Jelas ya teman-teman ya untuk RST flip-flop. Berarti RS dengan clock. Nah, selain itu kemudian juga ada jenis yang lain yaitu flip-flop D flip-flop. Nah, tadi bisa dikatakan RS flip-flop tadi ada keadaan ilegal di mana ada kondisi yang keluarannya sama kayak gitu, padahal itu tidak diharapkan pada sebuah flip-flop. Maka untuk mengatasi ini dikembangkan D flip-flop atau data flip-flop atau delay flip-flop yang memiliki keadaan set dan reset memori. Nah, tabel keadaan D flip-flopnya seperti ini. Jadi D flip-flop nanti ditambah kayak tadi ya, kayak RST flip-flop tadi, tapi masukannya sama antara D-nya tadi ditambahi dengan ditambahi dengan not, nah kayak gitu. Nah, ini inverter. Nah, sehingga prinsipnya hampir sama, dia bekerja ketika T-nya 1, nah gitu ya. Ketika T-nya 1, kalau T-nya 0 berarti dia menyimpan kondisi sebelumnya. Ketika T-nya 1, maka ketika D-nya 0, maka dia akan menjadi keluarannya juga 0 Q-nya. Tapi kalau D-nya 1, dia juga 1. Maka bisa dikatakan nanti input-outputnya sesuai dengan inputan dari datanya itu. Kayak gitu. Inputan dari datanya itu. Nah, selain D flip-flop ada JK flip-flop atau Jack Kilby flip-flop. Nah, dalam kondisi ini selain ada kondisi set, reset, dan memori terhadap ada keadaan baru yaitu keadaan toggle, yaitu di mana keadaan output flip-flop ini mempunyai komplement dari output sebelumnya. Nah, gitu. Nah, seperti tadi bahwa jika flip-flop ini nanti aktif ketika T-nya tadi atau clock-nya tadi bernilai 1. Nah, atau clock-nya 0 berarti dia bernilai sebelumnya. Hanya pada jika flip-flop ini ada tambahan ketika inputnya bernilai 1, maka ada kondisi bahwa outputnya nanti sesuai dengan komplement dari masukan sebelumnya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, komplement itu kebalikan. Komplement itu kebalikan. Kalau 1 berarti komplemennya 0, nah kayak gitu. Atau aksen lah ya, atau not, nah kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, ketika tadi kedua input pada keadaan 0, maka tidak akan terjadi perubahan output meskipun ada clock sinyalnya. Kemudian kedua data input pada kebenaran ini. Saya kira itu teman-teman terkait dengan flip-flop. Kemudian itu mungkin teoritis yang saya terangkan ini baru sangat singkat sekali. Sangat panjang ya, atau dalam referensi-referensi mungkin bisa sangat panjang, dan harapannya dengan singkat ini teman-teman bisa memahami prinsip dari rangkaian sekuensial khususnya flip-flop yang menjadi dasar untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya. Nah, pada pertemuan ini teman-teman juga ada tugas seperti biasa. Teman-teman diminta untuk membuat simulasi rangkaian RS flip-flop, kemudian D flip-flop, kemudian JK flip-flop. Nah, kemudian hasilnya simulasi itu teman-teman bebas sebenarnya ya cara pengerjaannya. Di sini saya mencontohkan aja, ada RS flip-flopnya sesuai materi tadi seperti ini. Nah, kemudian dari materi ini saya rangkai dengan model seperti ini. Ada input ya, RS misalkan. Dari input RS ini juga ada keluaran key dan key aksen. Kemudian ini adalah osiloskop. Osiloskop untuk mengetahui bentuk sinyalnya. Teman-teman bisa di Electronic Workframe juga ada, di Proteus juga ada, atau di tempat lain saya kira juga ada, bisa digunakan untuk mengetahui naik turunnya data ya, naik turunnya sinyal.
Atau ya kalau sudah pakai LED sebenarnya juga sudah cukup. Nah, dari situ silakan nanti teman-teman analisis, setelah melakukan percobaan itu dianalisis. Analisisnya nanti meliputi data hasil percobaan, kemudian di-compare dengan tabel kebenaran, kemudian dijelaskan cara kerjanya seperti apa. Untuk 3 flip-flop, yaitu RS flip-flop, D flip-flop, sama CK flip-flop. Untuk jenis rangkaiannya sebenarnya mirip ya. Teman-teman nanti bisa materi ini nanti saya share PDF-nya di e-learning, nanti teman-teman bisa menjadikan referensi bentuk rangkaiannya tadi. Berarti misalkan ini tadi RS atau SRR flip-flop, nah tinggal di sini ditambah rangkaian apa. Nah, tadi kan secara prinsip dasarnya itu set reset flip-flop, kemudian bisa dibikin menjadi D flip-flop, kemudian juga bisa dibikin lagi menjadi JK flip-flop. Nah, kayak gitu. Saya kira itu teman-teman, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan.